login screen-nya, kemudian ada widget, ini beberapa komponen yang dapat kita gunakan, itu ada out button ya di sini untuk membuat sebuah button login. Ini bisa teman-teman terapkan juga ketika membuat fitur register ya. Jadi bisa menggunakan button yang sama gitu. Kemudian ada error dialog di sini untuk menampilkan error apabila loginnya fail atau gagal. Dan juga di sini ada login text field, itu sebuah custom text field untuk membuat field username dan juga password gitu ya supaya lebih reusable gitu dan untuk menghindari boilerplate code. Kemudian ada fungsi main dan juga router ya. Ini ada dua halaman yang kita bikin routes-nya, ada halaman login dan juga halaman home. Nah, untuk API sendiri kita menggunakan API dari dummy JSON ya. Ini merupakan dummy API. Di sini kita menggunakan yang endpoint out/login ya. Jadi kita akan mengimplementasikan fitur login pada aplikasi ini gitu. Di sini bisa teman-teman lihat untuk request body-nya dia ada username dan juga password gitu ya. Dan ada tambahan expires in minutes gitu. Nah, jadi di sini kita perlu tiga ini sebagai request body dan untuk outputnya sendiri ada ID, username, dan lain sebagainya. Kemudian ada access token dan juga request token gitu ya. Jadi kita akan menyimpan akses token ini ya, yang kita dapatkan dari respon nantinya untuk keperluan penyimpanan sesi login gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, jika kita coba di Postman ya, dengan username dan password yang sudah disediakan oleh dummy API-nya, ketika kita sending ke hit API-nya, maka kita akan mendapat respon seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa menyimpan akses token, refresh token, dan lain sebagainya gitu. Namun di sini kita hanya butuh semisal akses tokennya saja gitu ya, untuk kita simpan dan untuk keperluan sesi login dan juga request API yang lain ke depannya gitu. Karena akses token biasanya untuk keperluan ditaruh di dalam header authorization untuk mengakses endpoint yang lain gitu. Seperti contoh di sini get current user gitu. Ketika kita ingin mengakses API current user ini, kita perlu menaruh akses token yang kita dapatkan dari login respon sebagai header authorization-nya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita masuk, kita mulai langkah-langkah untuk melakukan integrasinya. Namun di sini kita perlu membuat beberapa folder terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama kita perlu bikin folder service. Ini services untuk mengelola atau menyimpan file API service-nya. Kemudian di sini kita bikin juga file models untuk menyimpan modelnya gitu. Kemudian kita bikin juga di sini repository. Kemudian kita bikin mungkin konstan ya, constants untuk menyimpan beberapa key atau base URL nantinya. Kemudian ada folder utils gitu ya, apabila kita membutuhkan utilitas tambahan gitu nantinya. Oke, cukup seperti ini. Nah, sekarang kita mulai terlebih dahulu untuk membuat sebuah model ya. Ini untuk model sendiri kita kasih nama login response model dar. Nah, di sini kita bikin untuk kelas modelnya ya. Jadi di sini kelas login response model. Nah, kemudian di sini kita bikin variabel ya, sebuah variabel